السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله إياه نعبد وله نصلي ونسجد وإليه نسعى ونحفد نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابه الجد بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولعلكم تفلحون. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات، عائدين عائدات jamaah salat Idul Adha Masjid Raya Jakarta Islamic Center rahimakumullah. Pada hari ini 10 Dzulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru bumi yang jumlahnya lebih dari 1,5 miliar jiwa dan merupakan 1/5 penduduk dunia yang tersebar dari Maroko sampai Merauke sedang melaksanakan Idul Adha, hari raya yang amat sangat agung. Hari ini kita sambut dengan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil yang menggema memenuhi angkasa, menyentuh rasa, menggugah jiwa, dan membangkitkan semangat pada lubuk hati setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memproklamirkan akan kekerdilan dan kerendahan kita. Hanya Allah lah yang besar, hanya Allah lah yang agung. Kita semua adalah kecil dan amat kecil di hadapan kebesaran dan kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat rahimakumullah. Dalam memperingati Idul Adha ini, kita dapat menggali beberapa hikmah, ibrah, dan pelajaran untuk menapaki kehidupan kita semua. Dan di antara hikmah-hikmah yang dapat kita ambil adalah persatuan dan pengorbanan. Tauhidul ummah mempersatukan umat, dan tauhidul ibadah mempersatukan ibadah berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan bisa kita dapat
saat jutaan umat Islam dari berbagai penjuru dunia sedang berkumpul di tanah suci memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah haji, dan lautan manusia itu membuat panorama yang amat sangat menakjubkan. Sekalipun mereka beraneka ragam suku, bangsa, bahasa, warna kulit, tapi semua berbaur menjadi satu, berpadu dan menyatu dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua serentak menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Tak tampak ada perselisihan, ada percekcokan, dan ada permusuhan di antara sesama mereka. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, segala atribut yang biasanya menjadi biang keladi perpecahan dan percekcokan saat itu ditanggalkan. Warna pakaian yang mereka kenakan, aktivitas ibadah yang mereka kerjakan, lantunan kalimat yang mereka ucapkan benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah ummat wahidah, betul-betul umat yang satu, umat yang dipersatukan oleh akidah. Sungguh sebuah pemandangan yang amat sangat menakjubkan dan membahagiakan bagi hati orang-orang yang beriman, yang senantiasa merindukan persatuan dan kesatuan. Sementara itu, umat Islam di tempat lain, di seluruh penjuru dunia, juga tidak mau ketinggalan sambil melantunkan takbir. Mereka beramai-ramai mendatangi lapangan, masjid, dan tempat-tempat salat Id diselenggarakan. Ketika salat Id berlangsung, mereka berjajar rapi menghadap kiblat yang sama dan bergerak serentak mengikuti komando seorang imam sambil bersimpul mengagungkan asma Allah. Mereka menyimak uraian-uraian khutbah, lalu selesai itu dilanjutkan dengan penyembelihan kurban dan pembagian dagingnya. Di antara umat Islam yang mampu bersedekah dengan korban tersebut, menyisihkan sebagian hartanya untuk berkurban. Daging hewan itu pun dibagikan kepada saudara-saudaranya dan masyarakat luas. Rangkaian peristiwa-peristiwa itu mengukuhkan bahwa umat Islam adalah ummatan wahidah. Umat Islam adalah umat yang satu, umat yang memiliki Tuhan yang satu, Rasul yang sama, kitab suci yang sama, dan kiblat yang sama. Tidak ada beda antara si kaya dan si miskin, yang tua dan yang muda, laki-laki dan perempuan, pembesar dengan rakyat jelata, pejabat dengan orang biasa, raja dan hamba sahaya, kulit putih dan kulit hitam, semuanya sama di hadapan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ikhwah
la fadla li ahadin ala ahad illa bittaqwa, rawahu Tabrani. Umat Islam itu adalah satu sama lain saling bersaudara. Tidak ada yang lebih mulia antara seorang dengan seorang yang lain, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat rahimakumullah. Manasik haji yang merupakan rangkaian prosesi ibadah haji mengajarkan konsep bagaimana hendaknya kita menjalani kehidupan ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah pernah mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa siapapun yang mampu menangkap makna dan spiritualitas keesaan Allah di dalam melaksanakan haji, ia tidak akan membiarkan jiwanya jatuh dalam kehinaan dan represi. Siapa saja yang di dalam haji ini mampu menyingkirkan perbedaan dan keistimewaan duniawi, ia akan merasakan adanya kesucian, kebaikan hati, dan egalitarianisme. Dia juga akan merasakan kedamaian dan kasih sayang dalam jiwanya. Setelah itu, ia akan menyebarkan berbagai hal-hal yang baik, berbagai hal-hal yang indah di tengah-tengah masyarakat. Dimulai dari miqat, mereka mengenakan pakaian yang sama, yaitu kain kafan pembungkus mayat yang terdiri dari 2 helai kain putih yang amat sangat sederhana. Semua tanpa kecuali memakai pakaian seperti ini. Tidak ada bedanya antara yang kaya dan miskin, yang cukup makan dan yang kurang makan, yang dimuliakan dan yang dihinakan, yang bahagia dan yang sengsara, yang terhormat dan yang awam, yang berasal dari barat dan yang berasal dari timur. Mereka semua memakai pakaian yang sama, berangkat pada waktu dan tempat yang sama, dan akan bertemu pada waktu dan tempat yang sama pula. Mereka beraktivitas dengan aktivitas yang sama dan menggunakan kalimat-kalimat yang sama. Selanjutnya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali adalah perlambang kedekatan manusia kepada Allah Sang Khaliq. Tawaf adalah simbol hablum minallah yang hakiki. Kemudian sa'i, berlari kecil dari Safa dan Marwa, yang merupakan simbol dan syarat dengan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan. Usaha menjadi suatu kewajiban bagi manusia. Tiada air yang turun dari langit, namun air itu harus dicari sumbernya dengan melaksanakan as-sa'yu, sa'i atau berusaha. Padang Arafah yang merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah haji adalah merupakan ruang yang luas, yang terhampar untuk memasak diri seseorang muslim hingga ia mampu mengenal jati dirinya, siapa dirinya sebenarnya sebagai manusia. Arafah adalah ruang introspeksi diri. Siapa, dari mana sosok diri ini, dan untuk apa diri ini diciptakan, dan hendak kemana nantinya. Setelah dari Arafah, jamaah haji menuju Musdalifah untuk mempersiapkan diri dan mempersenjatainya melawan syaitan yang akan dihadapinya nanti. Di Mina dengan melaksanakan jumrah, manusia haruslah selalu waspada atas bujukan, bisikan dan rayuan setan yang di mana-mana yang siap untuk memerangi dan menjerumuskannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat rahimakumullah. Idul Adha hendaknya mengingatkan kita pula kepada sebuah pengorbanan seorang manusia yang besar, seorang Nabi Allah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, yang sedang menapaki jalan yang amat terjal menuju ketinggian.
menjalani detik-detik paling mendebarkan dalam kehidupannya dan dalam segenap gelombang sejarah kemanusiaan di dunia ini, yaitu saat-saat di mana ia mengalahkan keraguannya dan memilih keyakinan yang mantap untuk menyembelih putranya yang amat tercinta, Ismail alaihi salam, yang tiada lain adalah karena penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkisahkan cerita manusia agung ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tak kala sampai anaknya yaitu Ismail pada usia sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimanakah pendapatmu?" Ismail dengan mantap menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin, aidin aidat rahimakumullah. Tidakkah kita lihat betapa Ibrahim memanggil anaknya dengan penuh kasih dan sayang. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Tidakkah kita lihat dari kalimat ini ada pertanyaan yang besar, ada pergolakan yang besar di dalam hati Ibrahim alaihissalam ketika dia berada di dalam dua persimpangan antara kasih sayang yang amat sangat kepada putranya dan antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang sudah diidam-idamkan puluhan tahun harus disembelih. Namun ma'asyiral muslimin, karena ini adalah perintah Allah, maka tiada lagi sikap yang harus diambil oleh beliau kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Luar biasa. Tetapi marilah kita simak betapa luar biasanya pula sang anak ketika dengan mantap memenuhi permintaan ayahnya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Betapa hebatnya sang anak. Bahkan lebih hebat lagi ketika Ismail meneruskan ucapannya, namun ayah, pada saat penyembelihanku nanti, aku mohon kiranya wajahku engkau telungkupkan, jangan engkau tengadahkan, karena aku takut engkau menjadi tidak tega untuk menyembelihku. Wahai ayah, tolong jauhkan ibunda dari anak-anak kecil, karena aku khawatir ibu menjadi sedih karena ingat aku melihat anak-anak. Wahai ayah, tolong baju ini jangan sampai terkena darah, karena aku takut ibu selalu sedih apabila melihat darah ini. Wahai ayah, sampaikan salam ta'zim dan hormat kepada ibunda agar dia tetap sabar di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim bukan tambah tega, tapi tambah tidak tega mendengarkan permintaan anaknya yang luar biasa ini, sehingga beliau berkata, "Ni'mal ibnu anta ya Ismail." Engkaulah anak yang luar biasa wahai Ismail, mampu menolong ayah untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam kalimat atau perintah dan ujian, dan Ibrahim melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,
Dan ujian terbesar adalah saat dia diperintahkan menyembelih putra tercintanya. Ma'asyiral muslimin, muslimat, aidin, aidat rahimakumullah. Sebagai menapak tilas dari penyembelihan Ismail oleh Ibrahim yang diganti oleh Allah dengan kambing kibas yang besar, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan kurban. Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana hada. Barang siapa yang mempunyai kelebihan lalu dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati rumahku, musallahku, masjidku ini. Demikian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat rahimakumullah. Begitu pula Ibrahim, begitu pula Ismail. Allah mengingatkan kita semua tentang perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para nabi-nabi yang mulia. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Nabiullah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Begitulah kehidupan penuh dengan pengorbanan yang mengisi fitrah kehidupan kita. Dan begitulah dengan pengorbanan kesuksesan akan diraih oleh seseorang. Betapa sejarah telah mencatat sejak zaman Anbiya wal Mursalin, perjuangan dan pengorbananlah yang mengantarkan seseorang akan mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Lihatlah bagaimana putra Nabiullah Adam, yaitu Habil, yang mempersembahkan hewan terbaik yang ia miliki sebagai persembahan kepada Allah untuk membuktikan kedalaman takwanya. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika keduanya menyembelih kurban dan diterimalah kurban dari salah seorang darinya, yaitu kurban Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil tidak diterima karena berkorbannya sayang-sayang dan setengah-setengah dan mengorbankan apa yang tidak baik dan jelek-jelek. Lihatlah ma'asyiral muslimin, betapa mirisnya perasaan ibunda Nabi Musa alaihissalam saat ia memutuskan untuk melepaskan bayi laki-lakinya Musa ini terapung dari atas sungai. Idh auhayna ila ummika ma yuha an iqdhifihi fit tabut faqdhifihi fil yam falyulqihi al yammu bis sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam harus mengorbankan masa mudanya di dasar sumur yang amat gelap, lalu di dalam penjara yang begitu melelahkan. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Lihatlah bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam mengorbankan 950 tahunnya dalam masa kehidupannya untuk berdakwah, dan akhirnya hanya mendapat 12 pasang saja. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Lihatlah bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam harus menghadapi seorang taghut yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Lihatlah bagaimana Ashabul Kahfi harus mengorbankan masa muda mereka dan meninggalkan kota mereka untuk mempertahankan agama mereka dan meminta kenyataan bahwa mereka harus berada di dalam gua 309 tahun lamanya. Lihatlah pula ma'asyiral muslimin wal muslimat, bagaimana nabi kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berkorban demi dakwahnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lihatlah pula bagaimana para sahabat-sahabat beliau, baik dari kaum muhajirin yang harus meninggalkan tanah asalnya,
meninggalkan anak istrinya serta semua harta bendanya untuk berhijrah. Lihat pula bagaimana orang-orang Ansar di Madinah, yang notabene banyak di antara mereka pula yang miskin, yang harus menyambut kedatangan saudara-saudara mereka kaum muhajirin dari Makkah yang datang tanpa membawa apa-apa. Kurban, pengorbanan adalah fitrah kehidupan yang harus kita laksanakan untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Barangkali terkadang tersimpan di dalam hati kita, mengapa kita harus selalu berkurban? Mengapa kita harus selalu berkurban? Tidak bisakah Allah menjadikan hidup ini kaya, banyak harta, tenang, di mana manusia hanya menyembah Allah, di mana manusia hanya punya satu agama, di mana semua manusia kaya raya, di mana dunia hidup damai dan bahagia, tidak ada peperangan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah pasti mengetahui bahwa banyak di antara mereka, banyak di antara kita yang menyimpan pertanyaan itu di dalam batin kita. Sama juga seperti Allah juga mengetahui bahwa Allah amat sangat mudah untuk menjadikan itu semua akan terrealisir dengan sangat mudah karena Allah Maha Kuasa. Allah bisa membuat manusia hidup damai tanpa peperangan dan hanya satu agama. Tidak ada pertentangan, tidak ada konflik, tidak ada darah, tidak ada air mata, di mana yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah kegembiraan, yang ada adalah kasih sayang dan cinta, di mana yang ada adalah lagu-lagu kehidupan yang amat sangat indah. Itu semua Allah amat sangat bisa. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, pasti Allah akan menjadikan kalian menjadi bersatu padu dan satu umat saja. Namun ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah menentukan bahwa hakikat hidup sepenuhnya adalah banyak sekali cobaan-cobaan dan ujian-ujian. Dan ada satu kata kunci dalam setiap ujian, bahwa duri-duri di dalam kehidupan sepanjang hidup ini harus dilalui dengan penuh ketabahan, ketakwaan dan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup ini supaya Dia menguji kamu, mencoba kamu. Siapa di antara kamu semua yang lebih baik amalnya, yang lebih kuat dalam bertahan korbannya, karena Allah lah yang maha perkasa dan lagi maha pengampun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat rahimakumullah, pengorbanan menjadi harga mati bagi iman, di mana geliat iman kita hanya akan terlihat pada sebanyak apa kita berkorban, pada sebanyak apa kita bersedekah, pada sebanyak apa kita memberi, pada sebanyak apa kita lelah, pada sebanyak apa kita menangis. Dan puncak dari segalanya adalah saat di mana kita menyerahkan harta dan jiwa kita sebagai persembahan total untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, ketuklah hati Anda, bertanyalah di dalam hati Anda sendiri. Jangan dijawab, jawablah sendiri di dalam hati Anda. Sudah berapa banyak yang kita berikan? Sudah berapa banyak kita meneteskan air mata? Sudah berapa banyak kita lelah? Sudah berapa banyak kita berkorban? Sudah berapa banyak kita berjuang? Sudah berapa lama kita menuntut ilmu? Sudah berapa lama kita berusaha? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak? Sudah berapa banyak? Begitulah pengorbanan ma'asyiral muslimin wal muslimat menjadi harga mati dalam sebuah kemenangan. Setiap mimpi kemenangan dan mimpi kejayaan harus selalu diawali dengan kisah yang terjal dan panjang, yaitu pengorbanan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam
dinobatkan oleh Allah sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah, setelah dia menyelesaikan kisah pengorbanan-pengorbanannya yang mengharu biru dan begitu panjang, yang begitu mengharukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai kemenangan akhirnya setelah melalui masa-masa perjuangan dan pengorbanan yang amat sangat penuh dengan darah dan air mata. Para sahabat-sahabatnya juga telah menggariskan jalan kemenangan itu bagi kita semua, bahwa harga yang harus dibayar untuk kemenangan itu tiada lain adalah pengorbanan. Dan kita kaum muslimin yang kini lebih terpuruk di dalam semua bidang kehidupan, kalah dalam semua medan tempur, dan harus rela menjadi penonton, berada di pinggiran lapangan, harus benar-benar menyimak pelajaran yang amat berharga dari udhiyah, dari pengorbanan yang dilakukan oleh para pendahulu kita ini. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yasluhu hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Umat terakhir generasi ini tidak akan menjadi baik kecuali hanya dengan mengikuti apa yang telah menjadikan generasi pertama kita menjadi baik pula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga hari raya Idul Adha yang sedang kita rayakan tahun ini dapat memberikan inspirasi bagi kita seluruh kaum muslimin untuk dapat keimanan dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan persatuan dan kesatuan umat, serta dapat meningkatkan spirit dan semangat pengorbanan untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya mujibas sailin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, aidin aidat, jamaah salat Idul Adha Jakarta Islamic Center rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memanjatkan doa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbula. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah para jamaah haji saat ini menjadi haji-haji yang mabrur, haji yang mendapatkan ampunan dan ridhamu, dan terimalah segala amal ibadah mereka ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata qabrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, anugerahkanlah kepada kami semua untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitillahil Haram dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna
فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami semua. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi pertolongan. Menangkanlah kami semua. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi kemenangan. Ampunilah segala dosa kami. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang memberi ampun. Anugerahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi rahmat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal, yang berkah dan banyak untuk ibadah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami kepada jalan-Mu yang lurus dan tolonglah kami dari kebengisan orang-orang yang zalim. Allahumma waffiq wulata umurina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inhum ala ta'atik wahdihim sawa'as sabil. Allahumma jannibhumul fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada para pemimpin kami agar menempuh jalan yang Engkau ridai dan Engkau cintai, bisa melaksanakan tugas kepemimpinan bagi kesejahteraan umat dan bangsa ini. Ya Allah, bantulah mereka semua dalam melakukan ketaatan kepadamu dan berikanlah mereka petunjuk ke jalan-Mu yang lurus. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah mereka dari setiap fitnah dan masalah, baik yang jelas maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Selamat Idul Adha. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.